Shalom, saya sangat bersuka cita bisa berdiri di tempat ini. Ini merupakan rumah rohani saya. Karena saya teringat, dulu saya pertama berdiri berkhotbah itu dari petunjuk Bu Esther dengan maminya. Saya diizinkan berkhotbah di mana itu? Yang gitu ya, yang ada apa itu? Restu itu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ya dulunya saya ini merasa demam panggung yang gak berani berdiri. Wong dibagi doa, bagi ngomong itu aja emosinya sudah meledak-ledak. Jadi gak mungkin bisa. Saya merasa orang-orang yang bisa itu waduh dapat karunia khusus itu. Tapi ternyata saya juga boleh diizinkan berdiri di tempat mimbar ya. Bapak Ibu, baiklah. Hari ini saya akan ambil firman Tuhan dengan judul Rahasia Hidup Sukses ya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Wah, ini mau khotbah tentang apa? Teologi kemakmuran, bukan ya. Teologi kemakmuran itu memang ayat-ayatnya ada juga di firman Tuhan. Cuma itu pengertiannya diplesetkan sedikit. Sehingga intinya jemaat itu kayak suruh ngumpulkan uang di gereja. Terus nanti sebagai kayak ikut saham gitu. Jadi tanpa itu tidak bisa dapat berkat. Itu bukan ya, jauh daripada itu. Ini kita berbicara tentang karunia Roh Kudus. Yang kita terapkan nanti kepada kehidupan Yusuf. Jadi hari ini kita mau belajar kepada Yusuf Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu tahu ya ceritanya Yusuf, nanti kita juga akan baca beberapa saja karena kalau kita lihat ceritanya itu beberapa pasal ya, nanti membosankan. Bapak Ibu, apa sih yang perlu kita ketahui? Bapak Ibu kan tahu kalau ada orang mau buka usaha ya, baik itu depot, toko, ataupun mau ikut pemilihan legislatif, eksekutif, apapun pemilihan kepala negara, kepilihan kepala wilayah ya, misalkan camat, apa, lurah, terus pemilihan anggota-anggota DPR dan lain sebagainya. Itu semuanya pakai apa Bapak? Dukun. Iya kan? Selain nyogok, ya, yang dinamakan istilah serangan fajar dan lain sebagainya, kan tidak lupa mereka dengan dukun. Itu artinya apa? Manusia ini sadar bahwa manusia itu kan terdiri dari tiga. Satu, tubuh, jiwa, dan roh. Nah itu benar. Dia kalau merasa cuma gagah saja atau ganteng cantik saja ya, itu belum cukup. Terus dia belajar ya, dapat gelar. Gelarnya itu bisa nyogok, bisa gelar sungguhan, atau ya gimana ikut paket-paket dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dia juga menerapkan roh. Itu sebetulnya pemikirannya bagus. Tapi mereka salah, kaprah. Larinya ke dukun, orang pinter, apa saja itu paranormal dan lain sebagainya, ke kuburan, makam-makam. Itu sesat semua. Bapak, Ibu dan saya ini luar biasa loh. Kita ini patut bersyukur. Mengapa? Karena satu-satunya ya, kekristenan inilah yang memiliki Roh Kudus. Ya, ada di pelajaran lain, niru-niru pun tidak bisa. Karena memang tidak ada. Di tempat kita, yaitu kekristenan, itu Allahnya Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu gak perlu lari ke sana sini walaupun tidak ada yang melihat. Tapi Bapak Ibu harus minta kepada Roh Kudus supaya kita ini sempurna. Mau belajar ya, jiwa, perasaan, pikiran, dan kehendak itu belajar di sekolah, belajar di pengalaman hidup dan lain sebagainya. Terus tubuh tadi apa? Harus hidup sehat. Ya.
mau berolahraga makanya tidak ngawur, ya. Dan yang ketiga, roh itu perlu sekali. Sebab Yusuf itu Bapak Ibu, ternyata dia itu orang yang mempunyai kerohanian yang kuat. Dia mempunyai kekuatan spiritual. Dia disertai Tuhan. Dia penuh dengan roh Allah, roh kudus. Ya, nanti kita akan bahas. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca di itu ya, kitab Kejadian pasal yang ke-41. Ayatnya kita baca sedikit aja ya. Ini kalau keseluruhan nanti membosankan. Kita baca 5 ayat aja ya. Kita mulai ayat yang ke-29. Kejadian 41 ayat yang ke-29. Saya bacakan ya. Ini nanti saya baca 2 ayat. Ini nanti ada di poin ke-1. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan. Ini Yusuf sedang mengartikan mimpi Fir'aun di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Artinya sangat dahsyat. Kita masuk di poin yang kedua ya. Ayatnya kita ambil dari ayat yang ke-33. Tetap di Kejadian 41 ya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku, ini usul ya. Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 3-4-nya. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat demikian. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nanti selanjutnya itu Bapak Ibu baca di rumah. Terus ini ayat yang terakhirnya kita baca 38 dan 39. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini poin 3 ya Bapak Ibu ya. Seorang yang penuh dengan roh Allah. 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini sampai jam berapa nanti, Bu Esther? 8:30 kurang 5 ya kira-kira ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, nanti kalau kelamaan biar direm sama karena ini cukup panjang, tapi saya akan sajikan dengan padat ya. Bapak Ibu, dari catatan saya, perenungan saya, itu ada 3 hal. Mengapa Yusuf bisa menjadi orang yang sukses? Yang pertama, Yusuf itu bisa menyingkap hal-hal yang terselubung. Ya, poin yang pertama, menyingkap hal yang terselubung. Yang kedua, di ayat 33, 34, 35 itu, Yusuf ini bisa memberikan solusi. Ya, usulan tadi itu untuk mengatasi kelaparan tadi. Memberi solusi suatu masalah atau persoalan. Ya. Dan yang ketiga, Yusuf ini penuh roh Allah. Di ayat yang ke-38, 39 ya. Itu nanti kalimatnya di poin 3 saya kasih judul, Yusuf itu mempunyai kerohanian yang kuat. Ya, 3 hal. Saya ulang, yang pertama Yusuf bisa menyingkap hal-hal yang terselubung. Yang kedua, Yusuf bisa memberikan solusi suatu persoalan. Dan yang ketiga nanti, Yusuf ini mempunyai kerohanian yang kuat. 3 hal ini saja kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa dikatakan Yusuf bisa menyingkapkan hal-hal yang terselubung? Fir'aun itu mimpi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu semua ya, mimpi Fir'aun itu dia melihat kerbau atau lembu ya,
Kalau lembu kan tidak keluar dari air ya, tapi tidak tahulah. Pokoknya yang keluar dari air itu gemuk 7 ekor. Satunya kurus ya. Yang 7 kurus juga keluar terus makan itu. Bapak Ibu tahu semua itu ceritanya. Tapi semua Bapak Ibu, orang pandai, para ahli itu ada ahli nujum ya, ahli jampi, ya pokoknya ini tentang klenik-klenik. Kalau ahli apa lagi? Ahli Taurat. Belum ada ya, Yusuf aja belum lahir, ini zamannya Yusuf. Jadi Bapak Ibu, itu semua dikerahkan untuk menafsir mimpi Firaun. Tidak ada yang bisa. Karena tidak boleh sembarangan loh Bapak Ibu ya. Raja kalau ditipu misalkan orang sembarangan, atik-atik gitu ya. Kalau salah pasti kena hukuman mati, benar. Jadi orang tidak berani kalau tidak bisa. Semua loh, seluruh Mesir, baik yang ada di istana ataupun dimanapun. Suatu hari, juru minuman usul, Pak atau Raja Firaun ya, saya pernah tahu ada orang yang ahli menafsir mimpi dan itu cocok. Apa istilahnya kalau cocok itu? Ya itulah bahasa Ibraninya tepak. Ya. Jadi Bapak Ibu, pokoknya jos gandos gitu ya. Jadi cocok junnya itu tepat. Juru minuman berkata gini, waktu dia di penjara bersama juru roti ya, waktu raja mengalami masalah apa ya, kok juru roti dan juru minumannya yang di penjara. Apa kira-kira Bapak? Ya betul, keracunan ya, mules, muntah-muntah dan lain sebagainya. Ini wis tidak ada cara lain, tangkap juru minum dan juru rotinya. Ditangkap di penjara. Selama itu kedua orang ini mimpi. Dan yang satu itu berbeda dengan mimpi yang juru minum dan juru roti lain. Juru roti dikatakan Yusuf ditafsirkan, kamu pada hari ketiga ke depan nanti kamu akan digantung. Yang ini kamu 3 hari ke depan nanti kamu dapat menerima pekerjaan semula. Artinya dipekerjakan di tempat semula. Lalu itu tepat. Juru roti digantung dan juru minum dikembalikan ke posisi awalnya. Terus raja mulai kagum. Ya itu aja panggil. Yusuf kala itu di mana Bapak Ibu? Penjara, benar. Yusuf ini orang yang sangat rendah. Yang pertama dia itu dulu dari mana namanya? Tempatnya Abraham dijual ke Mesir. Jadi apa? Budak belian. Itu pun di penjara. Jadi nol potol min ya Bapak Ibu ya. Gak ono apa-apanya, sudah budak di penjara ya. Tapi dia bisa dikeluarkan dari penjara. Nanti Bapak Ibu bisa tahu mengapa ini semua terjadi. Dikeluarkan dari penjara, dikatakan di ayat itu diganti pakaiannya, dicukur, lalu dicukur ya. Mestinya Bapak Ibu supaya tidak berasosiasi kemana-mana ya. Yang dicukur rambut di kepala kan. Misalkan kumis, jenggot, godek ya. Rambut kepala dicukur enggak ya? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas kalau alis enggak ya. Sebab di zaman dulu belum ada tato alis ya. Atau sulam alis. Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan ya. Setelah mereka Yusuf ini dibawa ke istana. Diceritain sama Firaun tentang mimpinya. Dan Yusuf bisa menafsir atau membentangkan hal yang terselubung. Yang orang seluruh itu tidak bisa. Seluruh Mesir. Istana. Di sana kan banyak pakar-pakar sebetulnya. Pakar klenik dan pakar segala sesuatu lah. Baik itu yang pemikiran, ya ilmuwan, baik itu yang pakai perdukunan. Itu tidak ada yang bisa kecuali Yusuf. Jadi Yusuf ini bisa mengungkap hal-hal yang tersembunyi. Yang pertama tadi itu diartikan 7 tahun
kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Terus kerbau kurus makan kerbau gemuk, itu diartikan apa? Dan tidak ada perubahan. Ya, waktu makan tidak ada perubahan. Padahal ditelan. Ya ini memang adanya di mimpi ya. Karena kerbau tidak makan kerbau ya. Kerbau makan rumput. Kemudian Bapak Ibu, ini artinya ya. Bahwa tahun-tahun kelaparan 7 tahun nanti itu benar-benar sangat parah. Sehingga mengurus keringkan negeri itu. Dan kemudian Fir'aun mimpi lagi yang kedua. Dia setelah terjaga, terus tidur lagi, mimpi lagi. Yang itu ya, bulir gandum 7, yang berisi dan yang kurus karena angin timur harus dimakan, itu pun tidak ada perubahan. Mimpinya ini diartikan Yusuf, itu sama maknanya. Cuma ditayangkan dengan yang berbeda. Bapak Ibu ingat, semua tahu ya, kalau hal-hal yang ada di Alkitab diulang sampai 2 kali, itu artinya betul 1000%. Sangat amat penting. Kalau ada sepeda, mohon dikasih hadiah sepeda ya. Itu jadi Bapak Ibu, itu kita tahu, itu hal yang penting. Artinya apa? Jadi hal itu sudah ditetapkan Allah akan terjadi dan segera terjadi. Bapak Ibu, kok bisa sih ya? Yusuf bisa seperti itu bagaimana? Ya, tapi akan kita jelaskan lebih jelas ya. Karena apa? Karena Yusuf ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Menjauhi kejahatan, ya. Setia dan taat. Kok bisa gitu Pak? Kita lihat di ayat-ayat sebelumnya ya, di pasal 39 ayat yang ke-9 ya. Di situ ya, Yusuf kan diceritakan sebelumnya, kan dia digoda oleh tante Potifar setiap hari ya. Istri Potifar ya. Tapi dia berkata apa di ayat itu? Semuanya di rumah ini tidak ada orang yang berkuasa melebihi dia. Karena semua sudah diserahkan oleh dia. Dia Potifar kepadaku. Bagaimana mungkin ya ada kecuali engkau istrinya. Bagaimana mungkin kata Yusuf, aku berbuat kejahatan yang besar. Jadi dia tahu perzinahan itu dianggap suatu yang kejahatan besar. Aku berdosa kepada Allah. Bapak Ibu, kira-kira tante Potifar ini umur berapa sih kira-kira? Nenek-nenek 60? 40? 40 kata Pak Gembala ya. Tapi saya nafsir, walaupun kita tadi namakan dia julukan tante Potifar ya. Saya yakin ini masih kinyis-kinyis. Artinya ya, kalau enggak belasan ya masih 20-an sekitar. Mengapa? Bapak Ibu tahu sih apa pekerjaan Potifar? Pengawal raja. Raja kalau punya pengawal, apakah sudah tua gitu? Ya, sekarang pengawal raja yang sekarang siapa? Yang lagi viral? Wah, itu Mayor Teddy ya. Mayor Teddy itu muda belia Bapak Ibu, kelahiran tahun 89 ya. Berarti masih 35-36. Itu luar biasa, masih muda. Jadi kepala pengawal raja. Sekarang nih Bapak Ibu, kalau Mayor Teddy ini kira-kira ya, dia kalau punya istri cantik apa enggak? Mengapa? Karena muda? Karena mempesona ya. Saya pernah jalan ya. Saya kan tiap hari jalan pagi di alun-alun seputar situ ya. Saya pas belakang jalan itu, di belakang ibu-ibu yang sedang mengerumpi. Mereka terbawa bahak gitu ya. Lesik-lesik ngomongnya apa. Saya dengar samar-samar. Lah nggih,
Lajeng niku lho nek mripate niku lho adem nek ningali tiyang ya. Sapa terus ada lagi ngomong, niku nek senyum masalah mak celes. Niku pipine enten lesunge. Jadi pokoknya Mayor Teddy itu menjadi pujaan ibu-ibu. Ya. Artinya apa? Mayor Teddy seperti Mayor Teddy ya. Kalau pengawal raja kepalanya ya, itu kalau milih seorang gadis itu sudah gampang. Berarti istrinya itu apa? Cantik, seksi, menarik, ya, langsing dan lain sebagainya. Masih muda, benar. Jadi Tante Potifar ini begitu cantiknya dan karena istri kepala pengawal raja. Itu menggoda Yusuf tiap hari. Jujur ya Bapak Ibu. Bapak-bapak terutama. Atau pemuda-pemuda. Ada yang tahan dengan godaan. Kalau ini kan sepertinya Miss Universe gitu ya. Cantik, muda, seksi. Ya. Jangankan digoda ya. Ditarik loh ini Bapak Ibu. Dia masih bisa bertahan. Saya percaya kalau zaman sekarang ya, terserah kehendakmu Bapak. Ya, yang terjadi biarlah terjadi. Buktinya ya, di HP saja loh. Ini kan gambar kosong sih. Tapi banyak di antara kita yang bisa terseret tergoda. Apalagi ini nyata tiap hari. Berarti Yusuf ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu poinnya Bapak Ibu ya. Apa sih itu? Itu adalah karunia dari Roh Kudus. Karunia apa? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan sehingga dia bisa menyingkapkan mimpi Firaun. Orang yang tidak bisa, orang lain tidak tahu, dia bisa tahu. Berarti Yusuf memiliki karunia pengetahuan dengan berkata-kata. 1 Korintus 12 ayat 8b. Ya. Sekarang ada pertanyaan, loh Pak kalau gitu berarti orang itu tidak perlu sekolah atau kuliah atau belajar. Sangat perlu, kita tetap harus belajar. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, Petrus dengan Paulus, ini dua-dua dipakai Tuhan. Ya. Tapi hasil akhirnya Bapak Ibu tahu, Petrus yang hanya nelayan, ya, dia menghasilkan 2 buku di Perjanjian Baru, 1 Petrus, 2 Petrus itu ya. Tapi kalau Paulus 14. Mengapa? Karena Paulus ini kalau zaman sekarang itu doktor teologi gitu. Kenapa? Dia muridnya Profesor Doktor Gamaliel kan. Sanhedrin yang dipercaya oleh Mahkamah Agung waktu itu. Sanhedrin itu Mahkamah Agung. Seorang yang ternama. Jadi artinya apa? Kita perlu tetap belajar. Mau pendalaman Alkitab, mau ngikut di seminar-seminar kan sekarang enak Bapak Ibu. Offline bisa kan? Atau online. Tapi yang penting kita tidak perlu datang jauh-jauh. Walaupun seminarnya di Jakarta sekalipun ya. Kan bisa ditonton. Kita perlu supaya kita mengalami percepatan. Ya, seperti Paulus dengan Petrus tadi perbandingannya. Bapak Ibu, kita menginjak ke poin yang kedua. Poin yang kedua tadi apa? Masih ingat? Bisa memberikan solusi suatu persoalan. Mengapa? Persoalannya apa? Persoalannya 7 tahun kekeringan dan 7 tahun kelimpahan. Ini bukan suatu masalah yang remeh-temeh, tapi yang sangat amat sulit dan rumit. Mengapa? 7 tahun kelaparan ini ya harus ditunjang dengan 7 tahun kelimpahan ini. Dan ini tidak boleh nanti kayak widodarenan gitu. Kalau besok 7 tahunnya tiba, beberapa bulan atau hari sebelum ini tiba, ini dikerjakan kayak kita kalau ulangan gitu ya.
besok tanggal sekian ulangan. Kita masih tenang saja, malamnya kita widodarenan istilahnya, ya, belajarnya getu. Itu tidak ada artinya. Jadi ini 7 tahun kelimpahan ini Bapak Ibu harus dipersiapkan untuk menunjang 7 tahun. Dan ini ingat zaman dahulu loh. Kalau zaman sekarang aja sulit loh ngawetkan itu. Ngawetkan bahan makanan untuk persiapan 7 tahun ke depan. Jadi 14 tahun kan kalau awal sini 7, dari sini 7 lagi. Ya makanannya kan nanti ditumpuk-tumpuk dan yang tahun ke-14 itu makan yang awal ya. Itu kan bisa dimakan apa? Bubuk ya. Terus jamur. Terus tikus. Tikus itu ada yang berdasi, ada tikus sungguhan ya. Artinya kan ada korupsi ya. Ini sangat amat sulit Bapak Ibu. Tapi dia bisa memberikan usul. Angkatlah orang yang berakal budi dan bijaksana. Untuk ditempatkan menjadi penguasa Mesir. Yang kedua apa? Letakkan penilik-penilik, pengawas-pengawas di setiap wilayah. Di kayak provinsi gitu ya, gubernur. Untuk memungut 20% di masa kelimpahan itu untuk disimpan pada nanti 7 tahun ke depan kelaparan itu. Dan semua hasil bahan makanan itu dikumpulkan di kota-kota terdekat. Jadi apa itu? Didistribusikan jadi tidak terkumpul di Mesirnya. Itu suatu yang luar biasa. Bahkan di ayat 37 disebutkan, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan seluruh pegawainya. Jadi bukan satu orang, tapi seluruh pegawainya. Termasuk penasehatnya dan juga bangsawan pembesar-pembesar. Menteri-menteri, bantim pres itu ya. Semua setuju usulan raja ini. Bapak Ibu, sekarang mengapa Yusuf kok bisa gini? Karena di ayat 39 itu disebutkan, semuanya itu telah dibukakan kepadamu. Telah dibukakan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf bisa mengetahui. Bahkan itu kalau saya lihat di terjemahan versi lain ya, di ILT, Indonesian Language Translation. Di situ itu terjemahan langsung dari bahasa aslinya. Dikatakan bahwa bukan dibukakan saja, tapi Yusuf ini dibuat menjadi mengerti segala sesuatu. Jadi intinya bukan sedikit-sedikit dan misalkan berdoa minta Roh Kudus, tapi dia sudah dirubahkan memorinya atau kapasitasnya, otaknya ini ya sudah bisa mengerti segala sesuatu itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini namanya apa Bapak? Karunia berkata-kata dengan hikmat. Contohnya siapa yang berhikmat di Alkitab? Yang paling berhikmat tidak ada orang yang melawan. Salomo. 100 lagi, tapi sepedanya tidak ada ya. Salomo, mengapa Salomo? Salomo itu kalau berdoa, Tuhan berikan kami hikmat akal budi untuk menimbang segala perkara. Dan itu dianugerahkan Tuhan, bukan saja hikmat dan akal budi, tapi juga apa Bapak Ibu? Kekayaan dan umur panjang. Asal, tapi ada asalnya. Dia harus tetap berpegang pada firman-Nya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, Salomo ya, 1 Raja-Raja 3:16 sampai sekian itu kan Salomo menghadapi masalah apa? Dia bisa memberikan jalan keluar. 2 orang wanita menghadap Salomo ya. Waktu itu itu 2 wanita tinggal serumah, salah satu anaknya mati terus ditukari. Terus itu matinya kenapa Bapak Ibu ada yang tahu? Oh, ketindihan tidur ya. Ya. Jadi saya jadi teringat
Saya diwanti-wanti teman saya. Ya, Gun, besok waktu itu saya belum punya cucu. Kon besok nek duwe cucu ya, hati-hati. Mantumu atau anakmu wedok jangan boleh menyusui dengan tiduran. Ya. Akibatnya tadi apa? Ketiduran ya. Maksudnya ketindihan tidur. Tapi dia itu ngomongnya enggak gitu ya. Kok bisa ibu gitu? Loh gini penjelasannya dia. Masa laktasi ya, waktu masa menyusui itu kan ukurannya kan membesar Bapak Ibu. Ya. Apalagi gadis-gadis yang termasuk pemersatu bangsa. Bapak Ibu ngerti itu ya. Itu ukurannya luar biasa. Jadi kalau lagi nyusoni terus siut ngantuk tidur ya, bisa ketimpa dan tahu-tahu biru cucunya dia itu, cucunya teman saya itu, dan meninggal. Dia getonnya enggak karu-karuan. Ibunya anak ini ya, jadi mantu atau anaknya itu enggak jelas ya. Itu juga menyesal Bapak Ibu. Mengapa menyesalnya? Loh anaknya sendiri sepertinya dibunuh, tapi ya enggak sengaja. Ya, kembali ke ini enggak cerita nih teman saya, kembali ke laptop ya. Kembali ke ini, Salomo. Salomo mengetes dua ibu ini. Nyuruh pegawainya ngambil pedang supaya bayi ini dibelah. Ya. Terus yang ibu yang satu berkata apa? Jangan, kasihkan dia saja, biarin. Ibu yang satunya ditanya, gimana? Setuju enggak? Betul, tidak untuk saya dan tidak untuk dia. Karena kalau dibelah kan sudah enggak hidup ya. Langsung Salomo tahu, inilah yang punya kasihan, inilah ibu dari bayi itu. Nek zaman sekarang, olah ngono ae kok gampang, kok suatu hikmat. Karena zaman dulu belum ada DNA Bapak Ibu, enggak bisa tes DNA seperti itu ya, yang golongan zaman itu. Ngaku-ngakuan dites DNA-nya ternyata kosong ya. Dari doanya aja mereka kan jelas, maksud ada orang doakan biar diserti jalannya hidup, biar ditimpa penyakit yang tidak tersembuhkan. Terus apa lagi? Biar dibuntu rezekinya. Itu doa-doa yang berasal dari si jahat. Kalau Yesus mengajarkan apa? Sekalipun dia dicambuk, dipecut di kayu salib, diludahi, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan buktinya si pecundang-pecundang itu sekarang di mana? Kabur bukan? Dia tahu kalau di zaman sekarang tegas ya. Si Pangdam itu sekarang jadi apa? What? Bapak Ibu kita lanjutkan. Itulah tadi yang disebut karunia hikmat. Kita masuk di poin yang ketiga ya. Yang pertama karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan yang ketiga karunia apa Bapak Ibu kira-kira? Nanti kita bahas ya. Tapi judul poinnya adalah Yusuf memiliki kerohanian yang kuat. Apa itu artinya? Artinya Yusuf ini seorang yang disertai Tuhan. Atau dia penuh dengan roh Allah. Atau juga dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kepada siapa saja. Ya. Buktinya di ayat yang ke-38 tadi ya. Fir'aun berkata kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan seorang yang seperti dia? Dia siapa? Yusuf. Seorang yang penuh roh Allah. Jadi kok bisa tahu ya? Dia kan orang pagan, kok bisa tahu Yusuf penuh roh Allah? Yang kedua, di ayat 39 tadi, karena dia ini, karena semuanya ini sudah dibukakan kepadanya,
dia menjadi berakal budi dan bijaksana. Ini suatu perkataan yang luar biasa. Kenapa? Orang pagan bisa berkata itu. Bapak Ibu tahu dasarnya. Apa ini? Dasarnya ada di ayat yang ke berapa Bapak Ibu? 16 ya. Nanti kita bahas ini. Tapi buktinya dulu. Dengan demikian ya, Fir'aun langsung mengangkat Yusuf. Memilih Yusuf di ayat 40 menjadi kepala atas istana itu. Semua orang harus tunduk dengan perintahnya, menurut perintahnya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dia diangkat, diberikan cincin meterai, diangkat, maksudnya ditabiskan, diresmikan menjadi penguasa atas tanah Mesir. Diberi jubah itu artinya apa? Bukan jubahnya kebesaran, tapi artinya diberi kekuasaan ya, kebesaran. Dan diberi kalung emas. Artinya apa? Kuasa tadi. Juga dinaikkan kereta, diarak, hormat-hormat. Dan terakhir dia berkata apa? Tidak boleh seorang pun bergerak tanpa sepengetahuannya. Itu luar biasa kekuasaannya. Saya katakan itu menjadi orang nomor 1 di Mesir. Sekalipun dia masih tunduk di bawah raja ya. Jadi Perdana Menteri itu. Bapak Ibu, apa sih ini? Ini semua adalah karunia memberikan iman. Dasarnya tadi ya, kita baca di ayat 9-nya dari pasal ayat 16 dari pasal 41. Ketika Fir'aun berkata-kata tadi sebelumnya, terus Yusuf menjawab, sekali-kali bukan aku. Fir'aun kan berkata, aku mendengar dari kata orang bahwa engkau dengan mendengar mimpi bisa mengartikan. Tapi Yusuf pertama itu kan ngomong dengan rendah hati, sekali-kali bukan aku raja, tapi Allah di sorga yang akan memberitakan ini semua kepada Tuanku Raja. Ini kata-kata yang sangat amat berisiko. Mengapa? Fir'aun selain orang pagan ya, Raja Mesir itu Bapak Ibu, dia itu merasa dirinya itu seorang dewa. Jadi kalau Yusuf ini sampai meleset, kata-katanya itu tidak senalar dengan pikiran raja, dia akan dihukum mati Bapak Ibu. Kok ada orang memperkenalkan sesembahan lain di hadapan raja pagan. Apalagi dia merasa dirinya dewa. Tapi apa Bapak Ibu? Bukan saja dia tidak dihukum mati. Tapi justru dia dikagumi dan dipercaya. Diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir. Ini suatu karunia apa Bapak Ibu? Memberikan iman. Karunia memberikan iman ini berbeda dengan karunia iman ya. Kalau karunia iman itu Bapak Ibu misalkan baca Alkitab ya. Roma 10:17 itu ya. Apa Bapak Ibu berbunyi apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Terus Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil itu iman bagi diri kita sendiri. Ya. Seperti Ibrani 11 ayat 1 itu iman adalah, itu iman untuk diri kita sendiri. Tapi kalau disebutkan tadi di 1 Korintus 12 ayat 9a, karunia memberikan iman, itu artinya kita itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk membuat mereka, orang luar, orang banyak, itu beriman kepada Allah kita. Duh Pak, Yesus kan Yesus belum berinkarnasi. Tapi oknum kedua dari Allah
Trinitas itu, yaitu firman Allah, itu sudah seringkali berteofani. Seperti kalau Musa melihat apa? Yang awan, yang api, bahkan semak yang terbakar, tapi tidak habis. Terus apa? Misalkan Yakub bergulat dengan Allah, ya itu teofani. Terus apa lagi? Misalkan siapa Bapak Ibu? Abraham melihat 3 orang itu datang ke tempat kediamannya itu. Terus juga ini zamannya Sadra, Mesah dan Abednego waktu dimasukkan lubang perapian, ada sepertinya anak dewa, orang pribadi keempat itu. Siapa itu ya? Dan dia tahu ini adalah suatu yang luar biasa. Bapak Ibu, Yusuf ini buktinya kalau dia penuh dengan Roh Allah. Kalau kita kembali Kejadian 39 ya, di zamannya Potifar itu, bukan tantenya ini. Zaman Potifarnya ya, yang dibicarakan 39 ayat 3. Waktu itu Yusuf dibeli Potifar, terus dijadikan hamba di rumah itu. Semuanya dibuat berhasil, sehingga dia diangkat jadi kepala rumah dan juga ladangnya. Poin hal yang kedua dari Yusuf ini, ingat waktu dia di penjara. Dia sama kepala penjara, orang ini luar biasa. Apa saja yang diperbuat berhasil. Dia diangkat menjadi kepala di penjara itu. Dia sudah tidak lagi ngurusi pekerjaannya, tapi diserahkan semuanya kepada Yusuf karena dia disertai Allah. Dan yang ketiga tadi itu, Yusuf itu bisa dilihat dengan mata Fir'aun bahwa dia ini penuh dengan Roh Allah. Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa sehingga orang yang tidak beragama, bahkan dia beragama sesembahan lain atau dia merasa dirinya dewa, bisa berubah imannya. Inilah yang namanya roh memberikan iman. Saya teringat suatu kata-kata ya, mungkin Esra Soru pernah bercerita ya di YouTube itu, di TikTok. Ada seorang profesor, dia berkata gini. Profesor itu orang ateis. Di hadapan mahasiswanya dia berkata, saya ada 2 pertanyaan. Nanti tolong dijawab, yang bisa angkat tangan. 1, siapa pernah melihat Allah? Enggak ada ya. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah meraba Allah? Enggak ada juga. Lalu profesor menyimpulkan, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, saya simpulkan bahwa Allah tidak ada, kata profesor yang ateis ini. Kemudian salah seorang mahasiswanya, ya, tahu-tahu angkat tangan. Prof, saya boleh izin maju ke depan? Saya mau tanya kepada teman-teman saya. Silahkan maju ke depan dan dia bertanya. Seperti ya, tadi kata-kata profesor. Siapa yang pernah melihat otak profesor? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang pernah meraba otak profesor? Bukan kepalanya loh ya, otaknya. Enggak ada. Lalu saya ambil kesimpulan dengan cara yang sama dengan yang profesor gunakan. Berarti profesor tidak punya otak. Pertama profesornya mukanya merah Bapak Ibu, akan berdiri. Tapi kok enggak jadi? Bukan enggak bisa berdiri karena stroke ya. Tapi dia menyadari, iya ya, betul, bahwa analisa dia atau pegangan dia, rumusnya dia, dalilnya dia, itu salah. Bapak Ibu, ya, banyak di antara kita melihat realitas hidup, kenyataan hidup itu ada. Tapi tidak bisa kita deteksi dengan
Panca indera yang kita punyai, mata, telinga, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tapi itu ada, seperti wifi ya. Wifi ada enggak? Ada. Tapi orang tidak bisa tahu, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Wifi melayu-melayu ini tidak ada. Tapi bisa dilihat dengan HP. Ya. Tekanan udara, angin. Itu siapa yang bisa melihat angin kecuali akibatnya dedaunan bergerak atau kena kipas angin silir-silir. Tapi angin itu ada Bapak Ibu, bisa diukur. Alat yang namanya alat pengukur tekanan udara? Barometer atau manometer. Yang baro itu di ruang terbuka, yang mano di ruang tertutup. Mano itu manometer untuk ngukur ban itu loh Bapak Ibu. Iki berapa atmosfer. Kalau barometer ngukur di tempat tinggi, misalkan di itu tekanannya berapa. Wah, ini kita kembali ke laptop lagi, nanti kayak pelajaran fisika. Bapak Ibu, ya. Kalau ada di antara kita yang masih merasa demam panggung, aku ini gak iso berkata-kata dengan baik. Enggak perlu dikerik pakai cincin emas atau enggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu minta kepada karunia Roh Kudus. Ya. Karunia memberikan iman, dan pada saat yang tepat Bapak Ibu akan menobatkan orang. Membuat orang lain percaya, mengagumi, bahkan dia bisa dimenangkan bagi kerajaan surga. Kesimpulan khotbah hari ini Bapak Ibu. Ada 3 hal ya. Ini sudah hampir pas, kurang 3 menit. Yang pertama tadi, karunia apa Bapak Ibu? Karunia berkata-kata, ya poinnya tadi menyingkapkan hal yang terselubung. Itu adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian memberikan solusi daripada suatu persoalan, yaitu karunia hikmat. Dan yang ketiga adalah karunia, bukan ya. Ya itu kalau disebut karunia memberikan iman, membuat orang lain beriman. Yaitu kalau poinnya tadi itu adalah mempunyai kerohanian yang kuat. Dengan 3 hal ini Bapak Ibu, Yusuf dari 0, dari 0 bisa to hero, ya, menjadi orang yang nomor 1 di Mesir. Bapak Ibu dan saya juga bisa. Tergantung kadarnya. Seberapa Bapak Ibu dan saya nanti melakukan 3 hal ini. Nanti Bapak Ibu juga akan menjadi orang yang sukses. Karena Allah yang disembah Yusuf sama dengan Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah. Sehingga saudara pun juga akan bisa berhasil. Tapi ingat syaratnya apa? 1. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berpegang pada perintahnya. Taat, menjauhi kejahatan. Dan setia. Boleh saya tutup dengan sebuah pantun? Tapi jangan lupa nyawer Bapak Ibu. Siap? Siap nyawer? Siap ya? Pak Sugeng siap ya? Nggak usah amplop loh Pak Sugeng. Nyawernya dengan cakep ya. Bertamasya ke kota kudus. Jangan lupa membeli jamu dan buah-buahan. Rindukan karunia-karunia Roh Kudus. Pastikan hidupmu sukses dan berkelimpahan. Amin.